Dina adalah seorang gadis yang memiliki usaha cerambai. Cerambai miliknya itu disukai banyak orang karena rasa pedasnya yang sangat nyelekit. Aduh, belum aku campur lagi cabenya. Harusnya dari tadi aku siapkan, biar lebih cepat buka dagangan. Dina, kamu tuh tiap hari bikin orang nangis tapi bukan karena sedih melainkan karena pedas daganganmu itu. Hehehe, iya dong om. Cirambaiku ini pedasnya dari hati, bukan main. Pedasnya bikin orang jadi cinta. Mbak Dina, pesanan saya kayak biasa ya. Tapi jangan pedas banget kayak kemarin. Lidah saya kaput juga. Siap mbak, hari ini takaran sambalnya aku sesuaikan. Tapi tetap bikin kamu keringetan ya, janji deh. Dengar tuh Din, ada yang mau coba pedes setan. Ntar kalau nangis ya jangan disalahkan kamu ya. Aku sih senang aja om. Kalau pelanggan kuat makan, aku bangga. Kalau nggak kuat, aku buat pakai es. Dina senang karena dia mendapat keuntungan banyak dari berjualannya tersebut. Satu, dua, tiga. Astaga, ini belum termasuk yang di kantong plastik kecil. Alhamdulillah ya Allah, rezeki hari ini benar-benar luar biasa. Siapa sangka cuma dari jualan ciramba yang super pedas aku bisa dapetin penghasilan segini. Rasanya kayak inti aja. Aku taruh di sini aja dulu. Nanti kalau ada waktu aku cari tempat yang lebih aman. Sekarang sih yang penting nggak kelihatan orang. Besok aku harus bangun lebih pagi. Siapin sambal lebih banyak lagi. Pelanggan makin rame. Aku nggak boleh kecewa mereka. Setelah menyimpan uangnya, Dina kemudian pergi untuk tidur. Namun di tengah malam suatu kejadian yang tak terduga terjadi, rumah Dina dirampok. Cepat, jangan sampai dia bangun. Ambil semua uangnya, jangan buang waktu. Harus cepat sebelum ada yang tahu. Dina terbangun, dia melihat ada seorang perampok di kamarnya. Ya Allah, tolong aku. Dia bener bawa pisau. Aku nggak bisa gerak. Tak bisa teriak. Aku takut dia makan aku. Ini dia, amplopnya banyak. Pasti semua uang dagangannya ada di sini. Enak banget dapat rezeki nomplok di tengah malam. Perampok itu memasukkan semua amplop ke dalam tas ranselnya. Modal usaha juga ikut dibawa, biar kapok jualan pedas-pedas. Sekarang semua jadi milik gue. Dina hanya bisa menahan air mata. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu jika ia berteriak atau bergerak sedikit saja, nyawanya bisa hilang malam itu juga. Tolong jangan sakitin aku. Ambil aja semuanya uangnya. Asal aku masih bisa hidup, aku janji bakal lebih hati-hati. Setelah puas menguras semua harta Dina, dengan cepat perampok itu pergi keluar jendela. Ya Allah, semuanya hilang. Uang hasil jerih payahku, modal usahaku, semuanya dibawa pergi habis semua. Keesokan harinya Dina melaporkan kejadian yang dialaminya itu kepada Pak RT. Loh, Mbak Dina, pagi-pagi sudah kesini, ada apa ya? Wajahmu kok kelihatan sedih begitu? Terjadi sesuatu apa? Pak RT, saya rumah saya kemarin malam kemalingan. Semua uang saya hasil jualan modal usaha diambil perampok. Astagfirullahaladzim, kapan kejadiannya? Kamu lihat wajah perampoknya tidak? Ini tidak bisa didiamkan, saya akan cari pelakunya. Saya nggak bisa lihat jelas pak, dia bawa pisau. Saya takut, saya nggak berani teriak atau melawan. Saya cuma bisa diam. Istri Pak RT, yaitu Bu RT, datang membawa nampan berisi teh hangat. Minum dulu Bunda, cerita aja pelan-pelan. Kamu pasti shock ya, tapi kamu ngerti sendiri ya, kami semua peduli kok. Terima kasih ya Bu, saya benar-benar kehilangan semuanya. Sekarang saya nggak punya modal lagi, saya bingung harus mulai dari mana. Kamu udah usaha keras dari awal,
Kami tahu itu, tapi cobaan pasti datang dan kamu harus lebih kuat lagi. Bu, Pak, maaf kalau saya lancang, tapi boleh nggak saya pinjam uang? Berapa saja, asal saya bisa mulai usaha lagi. Dina, kami bukannya tidak mau membantu, tapi kondisi keuangan kami lagi ketat. Kami harus mikir dulu ya. Tolong Pak, Bu, saya janji akan bayar kembali kalau dagangan saya sudah jalan. Saya benar-benar butuh sekarang. Kalau begitu, kami bantu semampunya ya. Gak banyak, tapi mudah-mudahan cukup buat kamu mulai lagi. Pak RT mengambil amplop dari laci dan menyerahkan beberapa lembar uang ke Dina. Dina menerimanya dengan penuh haru. Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Saya gak akan lupa kebaikan kalian. Uang ini akan saya jaga dan manfaatkan sebaik mungkin. Kami doakan kamu sukses lagi ya, Dina. Dan kalau butuh bantuan tenaga, tinggal bilang saja. Kita semua satu kampung. Amin. Saya pamit dulu ya Pak. Saya mau ke pasar. Saya harus beli bahan-bahan biar bisa mulai jualan hari ini juga. Dina kemudian pergi ke pasar untuk membeli cabai. Namun harga cabai rupanya telah meningkat dengan sangat drastis. Ya Allah, ini beneran harga cabai hari ini 140.000 per kilo. Ini sih bisa bikin aku nangis sebelum pelangganku. Ya Mbak, harga lagi naik, cuaca nggak bagus, panen terganggu, permintaan banyak ya stok sedikit. Aduh, jadi naik deh. Mas, saya butuh banget nih cabenya. Saya baru mau jualan hari ini, bisa nggak dikasih potongan dikit? Setengah kilo aja, harganya kurangin ya. Maaf ya Mbak, nggak bisa, semua orang juga minta begitu. Kalau saya mengikuti satu-satu, ya rugi dong saya, harganya segitu soalnya. Tolong banget ya Mas. Saya baru kehilangan semua dagangan saya kemarin. Ini uang pinjaman dari tetangga. Saya mengerti Mbak, tapi ya saya juga dagang, saya juga punya keluarga, saya nggak bisa turunin harga seenaknya Mbak. Kalau begitu, saya pikir-pikir lagi deh Mas. Maaf ya, saya belum bisa beli sekarang, uangnya belum cukup. Saat malam perjalanan pulang, Dina melihat setumpukan cabai busuk di tempat sampah. Cabe busuk sih, tapi masih bisa dipilah. Kalau dibersihin, mungkin masih bisa dipakai. Kalau aku bisa bersihin bagian busuknya, masih bisa ditumis. Pelanggan juga mungkin nggak sadar. Namun belum sempat mengambil, tiba-tiba saja datanglah Pak RT. Loh Dina, kamu lagi ngapain di situ? Itu kan tempat sampah. Kamu lagi nyari apa di sana? Pak, saya cuma lihat aja. Barangkali ada plastik bekas buat naruh belanjaan. Tadi plastik saya robek. Plastik bekas. Dina, kamu yakin tidak ada maksud lain? Soalnya saya lihat tadi kamu hampir pegang sesuatu. Enggak kok Pak, enggak apa-apa. Saya cuman buru-buru mau ke grosir sekarang. Mau beli aci, soalnya tadi cabenya belum kebeli. Oh ya sudah deh kalau begitu. Tapi hati-hati ya Din. Jangan memaksakan sesuatu yang bisa bikin kamu itu menyesal nantinya. Iya Pak, makasih Pak udah ngingetin. Saya jalan dulu ya Pak, masih sempat kalau ke grosir sekarang. Dina buru-buru melangkah pergi meninggalkan tempat sampah tersebut. Untung tadi aku gak ambil cabenya. Kok sampai ketahuan aku bisa kehilangan kepercayaan semua orang. Tapi gimana caranya sekarang? Dina kemudian pergi ke grosir untuk membeli bahan-bahan yang lain. Duh, punggung tuh pegel banget dari tadi. Rasanya kayak habis dorong gerobak 10 km bolak-balik. Wah, capek ya Mbak. Mbak Dina, kalau pegal begitu mah gampang, olesin balsem saja. Balsem panas begitu, lumayan membantu hangatkan diri. Iya juga ya. Balsem itu rasanya panas, kadang sampai pedes gitu kan ya kalau kebanyakan oles. Dina terdiam sejenak dan sebuah ide tiba-tiba muncul dan melintas di kepalanya. Balsem itu panas, pedas, bisa bikin perih. Mirip pas sambal kalau disentuh. Apa bisa ya dijadikan pengganti cabai? Mas, saya mau nambah belanjaan. Tolong ambilkan saya balsem yang itu ya, yang botol kecil warna hijau. Saya ambil 20 botol ya. Hah? 20 botol? Mbak Dina yakin? Banyak banget itu. Biasanya orang beli 1-2. Ini kok langsung begitu? Mas itu menatap heran tetapi tetap mengambil semua balsam pesanan Dina dan memasukkannya ke kantong plastik yang terpisah.
Oke deh mbak, ini balsemnya semoga cukup ya buat stok. Tapi hati-hati juga kalau pemakaian kebanyakan, bisa panas banget soalnya. Setelah mendapat bahan-bahannya, Dina kemudian pergi membuat Cirambai menggunakan balsem. Kalau ini berhasil, kamu bisa balik jualan lagi. Kalau gagal, ya jangan sampai gagal deh. Tapi ini satu-satunya cara yang bisa kamu coba sekarang. Pedesnya nyengat banget, kayak dicolek setan. Tapi justru ini yang bikin penasaran. Kalau digabungin sama minyak panas, mungkin bisa jadi efek belas yang mirip sama beneran. Tepung, air, penyedap, sedikit garam, oke. Nah pas, sekarang tinggal nunggu minyaknya panas. Balsem, kamu siap-siap ya. Kita bakal lihat sejauh mana kamu bisa menipu lidah orang kampung ini. Ia mengambil spatula mengaduk campuran minyak dan balsem dengan cepat. Oke, 1 sendok terlalu heboh. Aku cuma pakai setengah aja di batch berikutnya. Nanti aku uji dulu sebelum beneran dijual. Tapi ini bisa jadi andalan baru. Ini dia, Dina. Modal pas-pasan, bahan seadanya, tapi semangat gak boleh kekurangan. Besok kamu buka lapak lagi. Dan pastikan pelanggan tetap datang walaupun gak tahu apa yang mereka makan. Keesokan harinya Dina kembali berjualan seperti biasanya. Pelanggan mulai berdatangan satu persatu dan beberapa membawa ekspresi yang sangat prihatin. Alhamdulillah, masih bisa jualan lagi hari ini. Meskipun semalam masih trauma, tapi hidup harus terjalan, Din. Astagfirullahaladzim, itu pasti traumatis banget ya. Dila, ya ampun. Aku dengar kamu semalam dirampok ya? Beneran ya? Makanya aku kaget banget pas ngeliat kamu masih jualan pagi ini. Iya mbak, semalam ada orang masuk ke rumah, ambil semua uang dan tabungan aku. Tapi syukurlah aku selamat. Cuman ya semua modal ludes. Tapi kamu itu masih bisa kuat begini, luar biasa banget loh. Aku aja dengernya udah ikut ngeri. Iya om, rasanya tuh masih susah tidur, tapi aku gak bisa berhenti. Kalau aku berhenti jualan, aku mau makan apa? Jadi aku nekat aja jualan lagi hari ini. Mbak Dina, hebat sih, salut aku. Tapi ini Cirambainya masih sama kayak kemarin-kemarin kan? Soalnya aku udah nyedam dari tadi pagi. Hi, masih sama kok nak. Tapi hari ini aku bikin lebih pedas sedikit, biar semangat kalian makin membara. Jangan lupa minum air putihnya juga harus banyak ya. Wah, makin pedas ya. Tapi jujur, aku sempat nyium aroma yang agak beda sih. Bumbunya lebih gimana ya? Lebih nyegrak dari biasanya. Ya, aku juga ngerasain biasanya aroma sambalnya lebih kalem. Ini malah kayak balsem campur sambal. Pedasnya gak cuma di lidah tapi juga di hidung. Hehehe, mungkin karena sambalnya aku racik tengah malam, jadi aromanya lebih kuat dari biasanya. Tapi soal rasa masih aman kok, dijamin lagi. Wah, aku juga suka banget beginian, tantangan baru buat lidahku. 1 porsi ya mbak, yang paling pedas sekalian. Aku siap lahir batin nih. Sip, nih 1 porsi spesial buat kamu. Tapi kalau nanti kamu sampai nangis, jangan sana aku ya. Aku udah kasih peringatan dari awal. Para pelanggan mulai menikmati Cirambai. Masing-masing, ada yang tersenyum puas, ada yang keringetan deras. Dina senang karena mendapat banyak keuntungan. Namun, $100, $200, $300. Ya Allah, ini baru sehari jualan udah dapet segini. Padahal kemarin aku hampir nyerah. Tapi ternyata balsam itu benar-benar bikin aku rame lagi. Tapi masa aku terus-terusan ngadepin balsam sih? Rasanya tetap was-was. Gimana kalau nanti ketahuan? Atau ada yang benar jatuh sakit? tiba-tiba suara pelan dan licik terdengar dari balik bayangan di sudut kamar. Dina, kamu ini pintar. Lihat hasilnya hari ini. Lihat semua uang yang kamu dapat. Cuma modal balsem, tapi untungnya segunung. Siapa kamu? Kenapa musuh tiba-tiba di kamar aku? Aku ini cuma bagian dari sisi pikiranmu, Dina. Aku datang waktu kamu mulai ragu, tapi tenang. Aku di sini buat bantu kamu, biar kamu itu gak kehilangan arah. Tapi aku sempat mikir buat beli cabai asli lagi. Uangnya sekarang cukup. Aku bisa mulai dari awal lagi. Yang jujur, yang aman. Oh Dina, kenapa buang-buang waktu untuk cabai yang mahal? Kamu sudah punya resep rahasia yang bikin orang itu ketagihan. Kenapa harus diganti, Dina? Tapi aku takut kalau suatu hari orang tahu, kalau mereka tahu kalau aku pakai balsam, aku bisa dipenjara, aku bisa dihina satu desa.
Tapi sekarang mereka cinta Cirambaimu. Mereka nggak curiga, bahkan yang merasa aneh pun. Bahkan tidak merasa aneh sedikit pun. Mereka tetap membeli, mereka kembali. Mereka ketagi hatimu. Tapi aku gak mau jadi penipu. Aku cuma mau jualan jujur. Aku mau sukses. Tapi bukan dengan cara yang licik. Dina, hidup itu pilihan. Dan pilihan kamu itu kemarin sudah terbukti. Kamu tetap hidup, kamu tetap untung. Kamu bisa beli semua yang dulu nggak kebeli. Semua karena balsem. Sekarang kamu mau buang itu sebegitu saja. Tapi aku... Namun Dina justru malah berlanjut terus menggunakan balsem dan beberapa hari kemudian banyak pelanggan yang komplain dengan Cirambai milik Dina. Dina, aku pengen ngomong sesuatu. Tapi jangan marah ya. Beberapa hari ini perut aku sering banget mulas abis makan Cirambai kamu. Hah? Mulas? Wah, jangan-jangan kau belum makan. Belum sarapan dulu, Mbak. Biasanya kalau perut kosong terus makan pedas memang suka kayak gitu. Bukannya cuma Rika, Din, aku juga merasa ada yang beda. Biasanya pedasnya enak, tapi ini kok bikin perutku perih sampai tengah malam, sampai susah tidur loh. Benar itu Mbak Dina, aku sampai bolak-balik ke kamar mandi. Mama sampai bilang aku tuh jangan jajan sembarangan lagi. Tapi aku bilang ini dari lapak langganan. Nggak nyangka sih jujur. Masa sih? Waduh, aku minta maaf banget ya kalau ada yang gak enak. Tapi jujur, bumbunya aku bikin sama seperti biasa kok. Nggak ada yang berubah. Tapi Din, kamu sendiri merasa nggak sih kayak sambalnya belakangan ini nyegrak daripada sebelumnya? Dulu sih memang pedas, tapi sekarang lebih kayak menyengat banget. Hehe, iya. Mungkin aku terus semangat ngaduk sambalnya. Jadi aromanya lebih keluar. Tapi rasanya tetap kok, aku jamin. Mbak Dina, aku sih masih suka ya. Tapi jujur aku jadi ragu kalau setiap habis makan malah jadi sakit. Bisa nggak sih kamu cek lagi bahan-bahannya? Iya, aku akan pastikan semuanya aman. Aku janji deh. Tapi kalian jangan khawatir ya. Aku akan ganti resep kalau memang itu yang bikin kalian masalah. Namun tiba-tiba saja datang Pak RT dengan ekspresi yang sangat marah ke Dina. Dina, akhirnya aku tahu juga kebenarannya. Jangan kamu kira aku itu tidak bisa cari tahu ya. Aku sudah dapat semua buktinya. Pak RT, maksudnya apa? Kok datang-datang marah-marah gitu? Saya jualan biasa aja kok, gak ngapa-ngapain. Cukup, Dina, kamu nggak butuh alasan lagi. Pak RT udah cek langsung ke toko grosir tempat kamu belanja biasanya. Penjaganya cerita semua, kamu beli puluhan botol balsam tiap kali kamu belanja kan? Kamu pikir aku itu bodoh Dina? Kamu pikir aku itu nggak curiga? Waktu lihat warga satu persatu mulai sakit perut, mual dan juga muntah, bahkan ada yang sampai masuk puskesmas. Semuanya bermula setelah makan Cirambai tempat kamu. Pak RT, jangan begitu dong. Mungkin mereka alergi atau mungkin bahan lain yang bermasalah. Saya nggak pernah pakai balsam buat masak, serius. Aku yang pertama lapor ke Pak RT. Aku sendiri yang tanya pada warga satu-satu. Semua bilang mereka itu kena setelah makan dari lapak kamu. Anakku sendiri sampai gemeteran semalaman. Kalau kamu itu masih punya hati, ya ngaku aja lah. Pak RT, saya sudah ngomong sekarang. Pak RT, saya harus ngomong sekarang juga. Ini darurat. Banyak warga mengeluh sakit perut. Saya udah keliling dan semuanya makan dari tempat Dina. Hah, serius kamu? Dina yang jualan Cirambai itu? Ya Pak RT, saya juga nggak menyangka. Tapi ya semua gejalanya mirip. Saya kumpulin datanya, ada yang demam, ada yang muntah-muntah. Bahkan anak saya sendiri sampai dilarikan ke bidan. Wah gawat ini, kita tidak boleh tinggal diam. Tapi kita butuh bukti. Kamu tahu dia pakai bahan apa? Nah itu dia, saya juga curiga. Soalnya ada yang cerita katanya sambalnya itu bau aneh. Pedasnya bukan biasa, malah kayak balsem. Saya langsung tanya ke toko grosir tempat Dina belanja-belanja itu. Dan hasilnya? Penjaga toko bilang Dina beli balsem sampai 2 lusin. Katanya buat stok, tapi buat apa coba? Siapa juga yang butuh balsem segitu banyak kalau bukan buat hal yang gak beres? Kalau begitu besok pagi kita datangi langsung lapaknya ya. Kita bawa warga juga. Kalau perlu ini harus dihentikan sebelum tambah parah. Namun Dina terus mengelak dari apa yang dikatakan Pak RT hingga akhirnya. Dina, kalau kamu itu benar-benar jujur, kalau kamu itu memang gak pakai bahan-bahan aneh kayak yang kami duga, coba kamu makan sendiri Cirambai yang kamu jual ke warga ini. Pak RT, maksudnya gimana? Saya... Kamu dengarkan Dina, makan di depan semua warga. Biar kita semua itu tahu sejujur apa kamu itu. Kalau kamu sendiri gak berani makan, itu artinya kamu itu memang bersalah. Betul tuh, makan aja kalau kamu yakin itu aman. Kami semua udah jadi kelinci percobaan kamu. Jangan banyak alasan, buktikan kalau kamu bukan penipu. Makan satu suap aja. Aku takut.
Takut kenapa? Bukannya kamu itu bilang sambelmu itu aman. Bukannya kamu bilang semua bahan-bahan itu bersih dan sehat. Ayo buktikan, satu suap saja. Karena terus dipojokkan, Dina akhirnya memakan cirambai buatannya sendiri. Dan ketika baru makan satu suapan, tiba-tiba dalam sekejap dari mulutnya menyembur api menyala merah menyilaukan. Tubuhnya terbakar hebat. Api menjalar dengan sangat cepat dari kepala hingga kaki. Ya Tuhan, apa ini sebenarnya dicampurkannya dalam makanan itu? Tubuh Dina terus terbakar hingga tak tersisa selain abu.